Gadis itu merapikan pakaian. Secara tidak sengaja mengungkapkan tanda semak di lehernya. Kebetulan dilihat oleh istri ketua di sela-sela. Dia teringat putrinya yang hilang 20 tahun yang lalu. Dia dibakar saat masih kecil oleh ZK yang mendidih. Ada juga bekas luka di tempat yang sama. Dia tidak bisa tidak curiga. Gadis di depannya. Kemungkinan besar putrinya yang hilang. Ternyata baru saja. Istri ketua sedang mengunjungi perusahaan. Dia bertanya kepada staf segera setelah dia memasuki perusahaan. Saya di sini untuk melihat Ye Mingzu. Apakah dia ada di sini? Mungkin di pantry. Terima kasih banyak. Dong, istri direktur, masuk ke dalam ruang air mendidih. Kebetulan melihat Mingzu Ebei sedang memperbaiki pakaiannya. Bekas luka di leher Mingzu membangkitkan kenangan menyakitkan tentang dia. Ternyata istri ketua kehilangan putrinya saat itu. Ada bekas luka yang identik di leher. Dia tidak bisa tidak menduga bahwa Pearl adalah putrinya yang hilang. Jadi dia menghampirinya dan bertanya, "Kapan Anda membakar bekas luka di leher Anda?" Mingzu mengatakan itu pasti ketika dia juga tidak ingat. Ibu direktur ingin mencari tahu tentang kehidupan Pearl. Jadi dia menanyakan alamat rumah Mingzu. Diikuti oleh istri ketua. Pulang ke rumah dan mengambil foto putri saya saat kecil. Dan menemukan rumah Pearl. Ibu direktur datang dan menanyakan ibu Mingzu. Gadis ini. Apakah itu Mingzu? Saya tidak pernah. Ketua Dewan Direksi menanyakan kembali kepada Mutiara. Kapan bekas luka di leher Anda terbakar? Ibu Mingzu tidak menjawab untuk sementara waktu. Istri ketua, yang sangat ingin menemukan putrinya, maju ke depan. Mengatakan bahwa Anda tidak mengadopsi Mingzu, bukan? Kata ibu Mingzu. Dia mengatakan bahwa dia melahirkan Mingzu pada bulan Oktober. Siapa kamu yang mengatakan bahwa saya mengadopsinya? Kemudian memberikan perintah pengusiran kepada istri ketua. Ibu direktur melihat bahwa tidak ada yang bisa ditanyakan. Jadi dia meninggalkan rumah Mingzu. Kembali ke rumah. Ibu direktur masih curiga. Ibu Mingzu menipu dirinya sendiri. Ini adalah saat ketua mengeluarkan CV Mingzu. Mengatakan Mingzu adalah AB. Itu tidak mungkin putri kami. Keesokan harinya istri ketua pergi ke rumah sakit untuk pemeriksaan kesehatan. Dari dokter ia mengetahui berita yang mengejutkan. Dokter mengatakan bahwa istri ketua memiliki golongan darah AB khusus. Darah direktur adalah jenis. 2 orang diperbolehkan memiliki AB. Istri direktur sejenak membeku. Dia mulai curiga lagi bahwa Mingzu adalah putrinya. Golongan darah Anda adalah AB0. Tipe adalah tipe AB ya. Jadi dia mengundang Pearl untuk minum teh. Ketika Mingzu bangkit untuk pergi. Ketika Ebony bangkit untuk pergi, dia memberi Pearl rambut. Mempersiapkan tes paternitas. Tidak tersangka. Semua ini dilakukan oleh putra ketua dan mantan istrinya. Daqiang melihatnya. Untuk mencegah seseorang membagi kekayaan keluarga dengannya. Tersandung sepanjang jalan ke rumah sakit dengan istri ketua. Istri ketua mengambil mutiara itu. Hanya menggunakan cangkir dan rambut. Diserahkan kepada dokter. Tapi kemudian dokter. Ketika darah diambil, Daqiang menyelinap masuk. Menjatuhkan apa yang dibawa oleh istri ketua. Beberapa hari kemudian hasil identifikasi kembali. Mingzu bukan istri ketua, Cool Velvet. Istri direktur melihat hasilnya dan sangat tersadar. Tapi yang dia tidak tahu adalah, ini semua dilakukan oleh Daqiang. Istri direktur memikirkannya. Dia mencurigai bahwa barang tersebut telah dirusak. Jadi dia mengirim seseorang ke rumah sakit untuk menyelidiki. Dokter ingat, seorang pria berada di kantornya pada saat itu. Hei kamu, siapa kamu? Apa yang kamu lakukan? Apa yang Anda lakukan di kantor saya? Halo, nama saya Xia. Dokter, saya ingin mengajukan pertanyaan. Di mana saya harus melakukan tes paternitas? Pasti orang yang melakukannya. Jadi, istri direktur baru melakukan tes paternitas. 3 hari kemudian hasilnya tidak tersedia. Mingzu benar-benar putri kandungnya. Istri ketua menangis. Dia sedang terburu-buru, dia pergi menemui anaknya. Istri direktur datang ke tepi laut. Melihat anak seusianya sendiri, anak laki-laki, yang telah dicarinya selama bertahun-tahun. Dan hatinya teriris seperti pisau. Air mata menggenang di mataku. Aku ibumu. Melahirkanmu. Kehilangan ibumu lagi.
Mingzu melihat ibunya tetapi sangat tenang. Ternyata, dia sudah mengetahui kehidupannya dari ibu angkatnya. Selama dia bisa melihat ibunya hidup bahagia dari jauh, dia merasa puas. Anda benar-benar Ting-Ting. Anakku. Anda adalah Ting-Ting saya. Akhirnya aku menemukanmu. Besoknya, istri direktur kemudian memberikan bagiannya dari perusahaan kepada Mingzu. Mingzu berulang kali memaafkan dirinya sendiri. Ibu direktur berkata, ini juga untuk menebus semua tahun yang dia hutangi kepada putrinya. Sang putri kemudian menerimanya. Semoga semua kerabat yang terpisah di dunia ini dipersatukan kembali. Tidak ada lagi air mata di dunia ini. Lebih banyak tidak ada kesedihan. Ini adalah akhir cerita. Bagi mereka yang menyukai video ini, tolong tekan suka. Untuk episode selanjutnya.